Keenam, dan Kodar. ini ada deh, perhatikan. Jadi sebelum kita belajar sesuatunya, kita harus paham ini. Raditu billahi robba. Aku ikhlas, aku ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Kakak tanya tadi, ada yang pernah lihat Allah? Ada kan? Tapi kau percaya? Karena beriman. Ketika kita sudah beriman saja tidak cukup, maka kita harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Saya yakin kepada Allah, tapi kita tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka batal imannya. Raditu billahi robba wa bil Islam midina. Syarat untuk menjadi Islam ialah harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Bersama kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru kita dikatakan Islam. Paham? Kita dilahirkan oleh orang tua kita sebagai muslim. Tetapi kata Allah, Islam saja tidak cukup, adik-adik. Dikarenakan Islam harus mempunyai 5 karakter ini yang wajib kita tunaikan. Kalau kita sudah mengucapkan 5 syahadat belum cukup, tapi KTP-nya sudah Islam. Tapi kita belum dibilang beriman. Kalau belum, yang kedua menjalankan sholat. Makanya adik-adik kalau sudah ngaji, sholatnya masih maghrib doang, berarti belum beriman. Islam KTP. Karena kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Artinya, sesungguhnya sholat ialah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa mendirikan sholat, sesungguhnya dia telah mendirikan bangunan agama ini. Ini contoh, rumah si Rizky kalau nggak ada tiangnya rubuh nggak? Walaupun tingkat, tapi kalau tidak didasari dengan tiang maka rubuh. Makanya kalau seorang yang mengaku Islam dan mengaku beriman dia tidak sholat, maka hatinya menjadi hancur. Maka iman akan menjadi rusak. Lihat sini. Maka kita sebagai sudah beriman tadi dan Islam, maka kita yang kedua harus sholat. Ada berapa kali sholat? 5. Adik sebutin. Sholat apa aja? Adit yang kakak suruh, Adit. Terus subuh berapa rakaat? 2. Gimana niatnya? Makanya ngajinya banyak usolli fardu subahi rakaataini kataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Belajar. Habis subuh apa lagi? Gak pernah sholat di rumah. Sholat berapa kali, Adit? Kadang-kadang om. Habis subuh apa? Ini siapa namanya? Eka. Habis subuh apa? Sholat Zuhur. Ilham, habis sholat Zuhur sholat apa? Asar berapa rakaat? 4. Nih siapa namanya? Dit, habis sholat asar apa lagi? Ini habis sholat apa kita? Berapa rakaat sholat maghrib? 3. Apip, habis maghrib apa? Isya. Jadi totalnya ada 5 waktu. Kalau di total ada berapa rakaat? 17 rakaat. Jadi adik-adik kalau sholatnya cuma maghrib doang berarti belum Isya.
Islam belum beriman. Cuman Islam KTP. Karena sholat tidak bisa digantikan dengan apapun. Paham? Nih, kita perhatikan. Oke, sekarang kita masuk ketiga. Rukun Islam yang ketiga ialah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kita sebagai muslim nanti kalau sudah bulan Ramadan wajib puasa bagi yang sudah mampu berpuasa. Nah ini kalau puasa boleh nggak puasa? Contoh, si Rizky lagi sakit. Dia tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan, maka boleh dia tidak berpuasa. Nanti ketika sudah sembuh bulan Ramadan habis, maka dia wajib untuk mengganti kodok puasa. Paham? Kalau sholat mau Rizky sakit, mau Rizky males, mau ada kesibukan, maka tetap sholat. Lagi main game asik-asik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan gamenya. Jangan terusin ngobrol. Karena ini tidak bisa digantikan dengan apapun sholat. Kalau puasa masih boleh. Contoh ini, ada orang tua kita usianya sudah 70 tahun atau kakek 70 tahun usianya dan dia tidak mampu berpuasa, sudah pikun, sakit-sakitan, maka kakek tersebut tidak wajib berpuasa. Cucunya atau anaknya wajib membayarkan fidyah. Karena tidak mungkin lagi berpuasa karena fisik. Paham? Tapi kakek tadi yang 70 tahun dia wajib sholat. Walaupun fisiknya tidak mampu, tidak bisa digantikan karena dia masih belum pikun. Kalau udah pikun, gugur kewajibannya. Mau nggak dibilang gila kalau nggak sholat? Mau nggak? Karena bagi orang gila sholat nggak wajib. Orang gila ada yang sholat nggak? Ada orang gila tiba-tiba sholat ada. Karena dia ngaku beriman. Sehat masa nggak sholat? Malu nggak? Jadi adik-adik santri sesudah ngaji ini jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ya adik, ingat ya, sholat ada 5 ya. Jangan ingat makan soto terus ya. Makan soto lupa lagi ya. Dia adik-adik sholat ada berapa? Jadi mau lagi main game, mau lagi belajar, apapun ketika sudah dipanggil Allah maka tinggalkan seluruhnya. Ya. Ajak kedua orang tua kita untuk sholat bareng. Yang keempat, membayar zakat. Kalau adik-adik belum mampu membayar zakat, kenapa? Karena belum ada duit, belum ada kerja. Kalau kita sudah berpenghasilan, maka wajib keluar. Apakah wajib? Berapa persen? Tahu nggak zakat yang dikeluarkan? 2,5%. Misalnya siapa kakak ya? Kamu punya gaji nih 1 juta, maka harus dikeluarkan 25.000. Itu nama zakat profesi. Panjang penjelasannya ya. Ini enggak, kalau bayar boleh, nggak bayar nggak apa-apa karena belum mampu. Beda dengan sholat. Kalau sudah balik, sudah mampu membedakan. Kayak Rizky sudah balik. Umur berapa Rizky? 13. Udah sunat kan? Yang belum sunat siapa? Radit. Belum sunat juga. Tapi dibiasakan sholat ya. Yang usianya sudah 10 tahun biasakan sholat. Dan yang terakhir, menunaikan ibadah haji. Apa? Aska, kamu udah haji tadi ya bilang? Udah. Haji. Belum. Jadi bagi orang yang Islam kalau sudah mampu dan ada duitnya, fisiknya mampu, maka wajib naik haji. Paham di sini? Jadi yang paling penting dari 5 ini nomor berapa? Apapun keadaan, bagaimanapun kita mau sakit mau sehat, maka tetap sholat. Mau ada duit nggak ada duit tetap sholat. Mau lapar ataupun kenyang tetap sholat. Kecuali bagi wanita yang sedang datang bulan. Masuk ke sini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin nabiyya Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sudah beriman kepada Allah, sudah memeluk Islam, maka kita harus mencontohkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke rukun iman, sudah beriman kepada Allah, tidak cukup adik-adik. Karena iman tanpa didasari Islam
kita percuma. Islam tanpa didasari iman maka percuma, saling berkaitan. Makanya gabung rukun Islam dan rukun iman. Jadi mulai besok kalau ditanya rukun Islam sudah tahu, rukun iman sudah tahu, ya? Karena memang lupa. Jadi itu kadang lupa karena tidak diulang. Kita pahami dulu. Sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makin percaya iman kepada malaikat. Ada yang tahu nama malaikat ada berapa? 25. 25 Nabi. Ada 10. Siapa nama kamu? Pada sebutkan apa malaikat apa aja? Malaikat Jibril. Tugasnya apain? Menyampaikan wahyu dari Allah. Yang kedua malaikat Mikail. Tugasnya ngapain? Memberikan hujan atau memberikan rezeki atas izin Allah. Ketiga malaikat Israfil. Tugasnya ngapain? Meniup trompet sangkakala hari kiamat. Jadi nanti ketika Allah sudah umumkan, perhatikan, nggak ada yang ngobrol. Kalau sudah selesai boleh. Ketika nanti hari kiamat sudah diumumkan oleh Allah, maka sebelum hari kiamat itu berlangsung, malaikat Israfil disuruh meniup sangkakala. Sangkakala pertama hancur semua sebenarnya. Sangkakala kedua semua manusia yang bernyawa mati. Bahkan malaikat pencabut nyawa siapa nanti? Israel itu nanti mati dengan sendirinya atas izin Allah, nyabut nyawanya sendiri. Tunggu semua udah dicabut, maka mati semua kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hidup. Jadi malaikat Israfil udah siap trompetnya di mulut ini. Nah kita nggak boleh niup trompet tahun baru ya. Kita zikiran aja ya. Kita boleh niup trompetan. Jadi malaikat Israfil sudah niup ini, sudah menyiapkan. Kata Allah tiup sudah di dalam mulut. Maka tidak ada yang tahu kapan kiamat datang. Yang keempat, malaikat Israfil mencapu nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar ngapain? Menanya dalam kubur. Malaikat sama tugasnya mencatat amal, menanyakan amal-amal di dalam kubur. Makanya kalau kita beriman sholat tadi nggak takut nanti di dalam kubur. Dek dengerin, di alam kubur itu sama di dunia. Kita bangun nanti, bangun tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau rezeki bangun di rumah makan bisa dikasih makan. Tapi kalau dalam kubur mau makan nggak bisa. Cuman diri sendiri dan amal yang beriman di sholat. Nih ada bocoran. Kalau mau kuburannya terang, maka hiasilah di rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Makanya kalian penting. Kalau Kak Rahim ngajar marah, wajar karena kalian bercandaan. Karena ini akan menerangi kalian nanti. Sama sholat dan amal-amal yang lah. Kalau orang tua kita telah wafat, kita kirimkan Al-Quran bacaan, maka akan terang kuburan. Paham ada dek? Yang ketujuh. Jadi udah ya. Mungkar, nakir, keenam ya. 7. Rohim. Tugasnya di ngapain? Mencatat amal baik. Berarti dia ada tugasnya di tangan sebelah kanan. Jadi misal Rizky nggak ngaji karena alasan. Contoh lagi Rizky. Kenapa nggak ngaji Ki? Pura-pura sakit lah, bohong. Maka dicatat nanti buruk amalnya sebelah kiri. Tapi kalau Rizky ngaji, sholat, banyak sedekah, maka akan dicatat amalnya. Nanti ketika di padang mahsyar diingatkan, yaumul hisab, mana amal yang paling banyak, apakah keburukan atau kebaikan? Kamu di sini semua. Roket Atif ke berapa? Ke 8 ya. Sekarang ke 9. Bawah. 9. Malik, tugasnya ngapain? Ganas mukanya Ini ngajar. Maaf ya, iklan dulu ya. Kita dimasukkan ke dalam rak. Iklan dulu ya anak gadis ya. Ini besi sudah dipanaskan meleleh, ditambah lagi. Perhatikan, besi sudah dipanaskan meleleh, dibuat besi lagi, sudah meleleh, dipanaskan lagi, dibuat baru lagi, dipanaskan. Itu manusia nanti sudah, mohon maaf ya, sudah masuk neraka nih, sudah habis, hancur, melebur sampai tulang-tulang, dihidupkan kembali sama Allah, terus dihidupkan terus lama-lamanya kalau sudah masuk neraka. Makanya bersyukur kita sebagai Islam nanti akan dimasukkan ke dalam surga, tapi dicuci dulu dengan neraka kalau dosa kita. Dan yang terakhir malaikat tugas ngapain? Maka beruntung
berhitunglah orang-orang yang beriman sudah Islam dimaksud beriman dan dia meyakini apa yang ditentukan Allah, maka dia akan selamat. Ketiga, iman kepada Rasul. Ada berapa? Rasul dan Nabi. 25. Nanti dihafalin ya. Biar cepat ya waktu ya. Ada 25 Nabi yang wajib diketahui. Sebenarnya banyak. Ya, Ada 4.000. Tapi yang wajib kita ketahui di dalam Al-Quran hanya 25. Jadi harus tahu ya. Adam, Idris. Nanti dilakuin ya. Nanti dihafalin karena waktu ya. Yang keempat, iman kepada kitab-kitab Allah. Paham ada 4 tadi sudah kita pelajari. Ada 4 yang wajib kita ketahui yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi. Kitab Injil diturunkan Allah kepada Nabi. Perhatikan. Yang kedua Zabur. Kitabnya apa? Yang kebalik. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang wajib harus kita pelajari ialah Al-Quran. Maka dia harus bisa membaca Al-Quran. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan tahu nggak hari kiamat itu datang kapan? Tidak ada yang kita. Tugas kita hanya beribadah. Kalau nanti pas lagi ibadah kita hari kiamat datang, insya Allah apa yang itu seperti. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Apa sih qada dan qadar itu? Sebuah ketetapan Allah, takdir Allah. Kamu kesini sudah qadanya Allah kan? Walaupun lama kesini, ditiupkan. Beradanya di sini sudah qada dan qadar. Kakak berada di sini sudah ketetapan Allah. Hafid anaknya Bapak Yono sudah ketetapan Allah. Iya. Benar. Jadi semua sudah ketetapan Allah. Kita dilahirkan di rahim ibu kita nama siapa sudah ketetapan Allah. Ada yang sukunya Sunda, Jawa sudah ketetapan Allah. Maka tidak bisa diganggu. Inilah yang harus kita ingat. Mudah-mudahan ada di semua. Minggu depan kakak tanyain malam Jumat yang akan datang harus apa ya? Karena memang ada yang nggak bawa buku. Saya cukup. Ada yang mau ditanyakan? Angkat tangan yang mau ditanyakan. Ini mana tadi? Yang tanyakan nggak? Nah? Oh, enggak? Hah? Ada tanyakan? Dikarenakan ini bulan Rabiul Awal,